ternyata sejauh ini sistem atau regulasi kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah itu menurut saya bisa kita simpulkan itu mengadu domba. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, bahwasanya Kemenaker sudah memutuskan sekian persen. Tapi ada catatan kembali, kembalikan ke keputusan gubernur masing-masing. Akhirnya kita menuntut kepada pemerintah daerah, gubernur dan bupati. Nah, setelah gubernur dan bupati tanda tangan menyatakan sekian persen, contoh 10%, tapi masih di bawahnya itu diberikan dengan catatan sesuai kita kembalikan ke kebijakan atau kemampuan perusahaan masing-masing. Nah, ini sangat seru sekali. Nah, apa hal seperti itu tidak mengadu domba? Pasti mengadu domba. Setelah kita aksi berhari-hari, berminggu-minggu, siang malam, kepanas kehujanan, hasil 10%, tapi dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Nah, kita ketahui bahwasanya perusahaan masing-masing itu tidak akan menyampaikan profit mereka, keuntungan mereka. Mereka hanya mengeluh ketika kerugian. Nah, dari situ kan ada upaya atau trik dari setiap pengusaha itu menyampaikan kepada karyawannya bahwasanya nantinya akan ada kerugian, sehingga supaya karyawan tersebut tidak berani memohon atau meminta kepada perusahaan untuk kenaikan yang sesuai dengan tuntutan atau yang sudah diingkrah oleh pemerintah daerah. Nah, itu sangat membingungkan untuk saat ini. Apa upaya-upaya adu domba, dan menurut saya sangat mentah. Nah, dan pastikan setelah ini harapan kita kan Sales BKU semoga juga didengar oleh Bapak Presiden, Kementerian juga pemerintah pusat, bahwasanya harapan kita kan pemerintah memberikan putusan dan tanpa pengecualian. Nah, aturan regulasi atau klausul pasal di dalam perhitungan kenaikan upah persentasenya itu satu pasal yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus naik sekian persen. Nah, toh ketika memang mau kembali dengan kemampuan atau kesesuaian perusahaan masing-masing, itu menurut saya seperti putusan MK yang tadi, poin keempat, bahwasanya hidupkan kembali upah minimum sektoral. Betul tidak? Betul. Ketika lahir minimum sektoral, tidak ada alasan lagi buat pengusaha-pengusaha untuk berdalih atau membela diri, mereka sanggupnya memberikan upah sekian persen, nggak bisa 10%. Nah, menurut saya seperti itu. Setuju nggak, Bung? Setuju. Oh, iya, setuju. betul sekali. Ya. Karena upah sektoral ini menurut saya tiap bidang-bidang produksi itu semuanya berbeda-beda. Betul. Dari resiko, dari ini. Dan di tahun-tahun belakang ini sektoral kan dihilangkan. Nah, dan sangat merugikan bagi sektor-sektor yang dulunya pernah di sektor 1, sektor 2, itu sangat merugikan sekali.